Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lina di channel SKB Kemen LHK. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB Kemen LHK dengan materi kemampuan umum, yaitu pemahaman tentang aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 20 tahun 2021, bahwa soal SKB untuk jabatan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik itu jabatan pengawas lingkungan hidup, pengendali ekosistem hutan, pengendali dampak lingkungan, penyuluh kehutanan, dan jabatan lainnya yang ada di KLHK, materi SKB-nya terdiri dari kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum berupa pemahaman tentang ASN dan pemahaman tentang lingkungan hidup. Dan kemampuan khusus atau keahlian, materinya sesuai dengan jabatan yang diambil. Nah, langsung saja kita ke soal. Oh ya, sebelumnya saya mohon dukungan dari teman-teman semua untuk klik like dan subscribe channel saya, serta share dan komen jika ada usulan, kritik, dan saran ya teman-teman. Soal nomor 1, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan merupakan definisi dari A. Sistem merit, B. Sistem ASN, C. Sistem netralitas non-diskriminatif, D. Sistem fungsional, E. Sistem kualifikasi ASN. Jawaban adalah A. Definisi sistem merit berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Soal nomor 2, lembaga yang berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN adalah A. KPK, B. BKN, C. BIN, D. KASN, E. LAN. Jawaban adalah D. KASN. Pembahasan. 3 lembaga yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu: yang pertama, KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. KASN memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Yang kedua, LAN atau Lembaga Administrasi Negara adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan pelatihan ASN. Dan yang ketiga, BKN atau Badan Kepegawaian Negara adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Soal nomor 3, dalam rangka untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka diselenggarakanlah kebijakan dan manajemen ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen harus berdasarkan asas, salah satunya asas akuntabilitas. Maksud dari asas akuntabilitas adalah A. Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. B. Pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional. C. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. D. Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawaban adalah E. Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu adalah maksud dari asas akuntabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pembahasan. Nah, jika setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, ini merupakan definisi dari asas netralitas.
Pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional, merupakan maksud dari asas terpadu, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN, merupakan definisi dari asas proporsionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu adalah asas profesionalitas. Soal nomor 4. Seorang ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila dan memelihara serta menjunjung tinggi standar etika luhur. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ASN harus bersikap profesional dan tidak berpihak pada siapapun. Pernyataan tersebut merupakan A. Tugas dan kewajiban ASN, B. Nilai dasar ASN, C. Norma ASN, D. Kode etik dan kode perilaku ASN, E. Prinsip dasar ASN. Jawaban adalah B. Nilai dasar ASN. Soal nomor 5. Saat ini masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari wabah virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19 dan mengurangi korban yang terjangkit COVID-19, pemerintah menganjurkan agar masyarakat hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Vaksin merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh supaya tidak mudah terjangkit virus. Sinta merupakan salah satu ASN yang berprofesi sebagai tenaga medis yang bertugas untuk memberikan vaksin pada masyarakat desa Ek. Ternyata dalam menjalankan tugasnya, Sinta sering melayani masyarakat yang lebih dia kenal dan keluarga dekatnya. Dia juga sering berlaku kurang sopan dan pelayanannya tidak ramah terhadap masyarakat yang datang dari desa lain. Perilaku Sinta tidak patut ditiru karena tidak bersesuaian dengan A. Norma ASN, B. Asas ASN, C. Kewajiban asas ASN, C. Kewajiban ASN, D. Nilai dasar ASN, E. Prinsip dasar ASN. Jawaban adalah D. Nilai dasar ASN. Pembahasan soal nomor 4 dan nomor 5. Nilai dasar ASN meliputi: yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Soal nomor 6. Pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pernyataan tersebut merupakan A. Tugas ASN, B. Kewajiban ASN, C. Fungsi ASN, D. Peran ASN, E. Norma ASN. Jawaban adalah D. Peran ASN. Peran ASN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Soal nomor 7. Seorang ASN harus 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 3. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. 4. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Pernyataan tersebut merupakan A. Kewajiban ASN, B. Kode etik dan kode perilaku ASN, C. Prinsip dasar ASN, D. Tugas ASN, E. Fungsi ASN. Jawaban adalah B. Kode etik dan kode perilaku ASN. Pembahasan kode etik dan kode perilaku ASN meliputi 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6.
menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi SKB lainnya. Nantikan di video saya selanjutnya ya, terima kasih.